Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta para sahabatnya. Pada pertemuan kali ini kami kelompok 5 akan menyampaikan mengenai implementasi literasi digital Kitab Kuning. Kelompok kami diketuai oleh Bapak Rusdianto Hasan dan beranggotakan Bapak Fuad, Ibu Nurlaini, Ibu Azka, dan Ibu Trianingsih. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Kami akan membahas makalah pertama dalam kitab Nashihul Ibad. Makalah pertama dalam kitab tersebut membahas tentang iman dan solidaritas. Lalu rumusan masalahnya yaitu ada 3 poin. Yang pertama, apa isi terkandung dalam makalah tersebut? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan hubungan hamba dengan Allah sebagai Tuhan? Yang ketiga, seperti apa contoh hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Lalu, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan maksud dari makalah pertama, pembahasan pertama. Yang kedua, menjelaskan bagaimana cara membangun hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Dan yang ketiga, bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari sekarang kita bahas mengenai kitab Nashihul Ibad. Kitab ini merupakan sebuah karya tulis berbentuk buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi. Pada pembahasan ini yang akan kami ambil dalam makalah pertama dari bagian pertama, yaitu petunjuk yang memuat 2 perkara. Untuk landasan teori yang kami ambil itu yang pertama ada iman dan solidaritas terhadap sesama. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 2 perkara yang tidak ada satupun dapat melebihi keutamaan dari keduanya, yaitu iman kepada Allah dan berbuat kebaikan kepada kaum muslimin. Dalam makalah tersebut terdapat 2 pembahasan. Yang pertama, hubungan hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, hubungan hamba dengan sesama hamba. Lalu terdapat juga di dalam surat Al-Imran ayat 103 dijelaskan bahwa berpeganglah kamu semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dari 2 dalil yang sudah dibahas dapat disimpulkan bahwa kita sebagai manusia harus senantiasa menjaga hubungan dengan Tuhan kita yaitu Allah, karena pada dasarnya tanpa kehendaknya kita tidak akan pernah ada. Kita berdoa dan bersujud semata karena rasa terima kasih kita kepadanya. Baik, selanjutnya yaitu yang akan dibahas hubungan dengan sesama atau dengan sesama manusia. Pada dasarnya manusia itu tidak bisa hidup sendirian karena manusia itu saling membutuhkan. Seperti halnya sebuah keluarga memerlukan beras untuk dimasak, sedangkan petaninya sendiri membutuhkan uang untuk membeli pakaian dan lain sebagainya. Aristoteles pernah menyampaikan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, atau ia menyebut manusia itu dengan istilah zoon politikon, yang tidak lain memiliki pengertian bahwa manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan sesama manusia lain. Nah, di dalam Islam juga diterangkan bahwa Abu Hurairah pernah menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya yaitu ada 6. Kemudian beliau bertanya, apa saja itu wahai Rasulullah?
Dan beliau menjawab, "Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Jika ia mengundangmu, penuhilah undangannya. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Jika ia bersin dan memuji Allah, jawablah dengan mengucapkan, Yarhamukallah. Jika ia sakit, jenguklah ia. Dan jika ia meninggal dunia, iringilah jenazahnya." Hadis tersebut merupakan hadis riwayat Muslim. Nah, dari materi yang tadi yang sudah disampaikan, tentunya kita membutuhkan cara bagaimana meningkatkan hubungan dengan Allah. Nah, di sini kami akan menyampaikan 4 poin cara meningkatkan hubungan dengan Allah. Yang pertama, yaitu keimanan. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, menjalankan perintah Allah seperti sholat, puasa, dan zikir, dan mengamalkan amalan-amalan soleh lainnya. Yang ketiga, menjauhi larangan Allah seperti minum miras, berjudi, mencuri, dan larangan-larangan lainnya yang harus kita taati. Dan selain itu juga, kita juga sebagai manusia harus berprasangka baik terhadap segala takdir Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Kemudian bagaimana sih cara menjaga hubungan Allah itu? Yang pertama itu bisa dengan membaca Al-Quran, kemudian dengan sholat, kemudian bersedekah, dan juga bisa dengan berdoa. Dari semua materi yang sudah kelompok kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa hubungan dengan sesama makhluk merupakan hubungan timbal balik antara satu orang dengan satu orang lainnya, satu orang dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian isi presentasi kelompok kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.